Oke, teman-teman, halo semuanya. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, Duta Pajak Abal-abal. Kita pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Kita live Instagram gratis, teman-teman, di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam ya. Dan seperti biasa, teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya di awal bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya, teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau gua salah ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi, teman-teman ya, masih resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional buat teman-teman semua ya. Anda tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu loh. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda ya. Seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita promo dulu, kita sekarang ada mini course baru ya di bulan Juni ini. Hari ini sudah launching ya di websitenya, yaitu mini course mengenai strategi menghadapi oknum pajak SP2DK dan pemeriksaan pajak ya. Dan juga ada bonus nih, ada webinar online buat teman-teman semua di hari Sabtu tanggal 21 Juni ya. Sabtu tanggal 21 Juni 2025 nanti jam 10 pagi kita akan ada webinar. Teman-teman tinggal daftar di website www.siapatakutpajak.com ya. Tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Sambung semua. Nanti di mini course ini teman-teman akan belajar video-video pembelajaran bagaimana cara menghadapi oknum petugas pajak, juga ada template surat balasan terhadap SP2DK, ada template juga surat-surat balasan atas pemeriksaan pajak ya. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, teman-teman tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Oke, silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com dan ada bonus harga diskon spesial buat teman-teman nanti yang mau menjadi membership lifetime kita ya. Oke guys, hanya di bulan ini saja. Sebelum kita mulai teman-teman, kita akan sampaikan berita terbaru dahulu ya. Berita terbaru mengenai SPT formulir SPT tahunan orang pribadi nih. Ini langsung gue share dulu ke teman-teman semua ya. Nih, gue share dulu nih ya ke teman-teman semua. Ini adalah informasi terbaru. Gue naikin dulu deh. Nah, jadi DJP melalui Per 11 2025 ya resmi menseragamkan formulir SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini mungkin masih agak blur ya, dan sebentar lagi mungkin sudah ada teman-teman yang akan sudah punya versi Excel-nya ya. Jadi nilai SPT tahunan semakin ribet, semakin sulit, semakin kacau, tapi nggak apa-apa. Jadi ini makin bagus karena konsultan pajak akan semakin kaya gara-gara kerumitan dari SPT orang pribadi ini ya. Bercanda guys ya. Jadi ini adalah formulir baru. Kalau dulu SPT tahunan pribadi itu kan ada yang S, ada yang SS, ada yang polos. Nah, sekarang cuma ada satu, yaitu SPT tahunan orang pribadi. Selesai. Sudah tidak ada 770, nggak ada 70 polos atau S atau SS, sudah tidak ada semua ya. Cuma ada satu formulir, yaitu SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Selesai ya. Kemudian kita baca. DJP resmi mengurangi jumlah jenis formulir SPT tahunan ya, wajib pajak orang pribadi dari awalnya 3 jenis menjadi hanya 1 jenis saja, sebagaimana diatur dalam Per 11 2025. WPOP baik karyawan maupun non-karyawan kini harus melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh terutang menggunakan formulir SPT tahunan yang sama yang ada di lampiran G, lampiran Golov ya, di Per 11 2025. SPT WPOP ini dibuat sesuai contoh format tersebut dan diisi sesuai petunjuk pengisian sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf G ya. Sesuai dengan bunyi pasal 83 ayat 2 di Per 11 2025. Nah, nanti di situ tuh ada 1 satu halaman induk dan ada 5 lampiran. Oke. Lampirannya ada 1 2 3 4 5 ya. Lampiran 1 adalah harta dan hutang.
Jadi zaman dulu itu kan harta hutang di nomor 4, ya kan, nomor 4, dan kita mengisi dari mundur, kita mengisi dari belakang kan. Sekarang dimajuin dari depan, dari awal, dan memang seperti ini yang benar, teman-teman ya, seperti inilah yang benar. Harta hutang itu dilapor di awal, daftar anggota keluarga juga iya, kemudian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti pemotongan atau pemungutan dari penghasilan. Nah, ini betul nih lampiran 1. Lampiran 2 adalah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, ini final yang kedua ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan penghasilan neto luar negeri dikumpulin di nomor 3. Nah, ini salah nih. Penghasilan neto luar negeri kok malah dilariin ke lampiran 2, ini salah nih. Tapi nggak apa-apa ya. Kita lihat nanti seberapa kacau nanti lampirannya ya. Lampiran 3 ada 3A1, A2, 3A4, 3A5, 3B, 3C, 3D, oke. Ini ada laporan keuangan, ada laporan keuangan dagang, jasa, industri. Oke, semakin rumit, semakin kacau, semakin ribet ya. Luar biasa ya, negara Konoha itu kalau bisa kami persulit, kenapa bisa kami permudah katanya kan. Lampiran 4. Lampiran 4 adalah perhitungan angsuran PPh pasal 25 dan perhitungan PPh terhutang WP dan suami atau istri. Oke, semakin rumit. Lampiran 5 adalah penghitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurangan penghasilan neto, dan pajak penghasilan terhutang. Kemudian induk. Induk SPT tahunan diawali dengan mengisi identitas wajib pajak, identitas ya, bagian A, dan menjawab beberapa pertanyaan dan isian dalam bagian B hingga bagian I. Bagian L ya, atau I ini ya. Lampiran yang wajib diisi oleh seluruh WP hanyalah lampiran 1 bagian A terkait harta pada akhir tahun dan lampiran 1 bagian C terkait daftar tanggungan. Lampiran yang wajib disampaikan dalam kondisi tertentu yaitu lampiran yang wajib diisi dan dilampirkan tergantung pada pilihan jawaban WP atas pertanyaan pada induk SPT tahunan PPh. Oke. Jadi ketika lu mengisi sesuatu nanti akan otomatis ada beberapa menu yang terbuka dan tertutup, kira-kira gitu ya. Dalam hal WPOP ialah pelaku UMKM 0,5%, maka wajib pajak bersangkutan harus mengisi lampiran 3B yang bagian A. Luar biasa ya, semakin kacau. Oke, nggak apa-apa. Rekapitulasi peredaran bruto untuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Oke. Untuk diperhatikan, Per 11 itu ditetapkan pada tanggal 22 Mei ya, dan berlaku ditetapkan langsung, berarti kan untuk SPT 2025 yang dilapor di 2026 akan berlaku metode ini ya. Sebagai informasi, dulu kan ada 3 jenis formulir tuh, ada S, SS, dan 70 polos. Sekarang sudah hilang semua, sudah menjadi satu formulir ya. Cuman, ini ada yang komentar nih, mantap kata Bu Sartisih. Sepertinya tidak sulit ya lapor SPT sekarang. Lanjutkan Pak Bima. Pak Bimo, maksudnya Bimo ya. Buat masyarakat mencintai pajak. Ini baru direktur yang mengerti kesulitan pada wajib pajak. Gue nggak ngerti apa hubungannya ya. Nggak ngerti gue apa hubungannya. Ini makin ribet Bu, bukan makin mudah Bu. Oke, jadi ini tidaklah makin mudah ya, justru semakin ribet. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya sih yang gue tunggu-tunggu gini. Yang gue tunggu-tunggu adalah SPTOP itu harus punya kolom yang namanya keterangan, di mana wajib pajak bisa memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya mengenai baris yang sedang dia input. Dan ternyata tidak ada kolom tersebut ya. Entah tidak ada atau memang gue belum lihat aja ya teman-teman ya. Tapi sangat disayangkan ya. SPTOP itu kan kadang-kadang tidak jelas ya. Supaya dia jelas, seharusnya WP dikasih satu kolom untuk mengisi apa keterangan yang mau disampaikan oleh wajib pajak gitu loh. Tapi kan tidak ada kolom tersebut sehingga kadang-kadang muncul SP2DK dan sebagainya. Oke, teman-teman silakan bertanya apabila ada yang mau bertanya ya. Langsung disampaikan di bagian komentar saja ya. Kita mulai, ada Ibu Dedias. Kok mau tanya, di alamat tempat saya bekerja terdapat 2 perusahaan dengan bidang yang sama. Apabila yang satu perusahaan tidak mampu melanjutkan, bagaimana proses dalam perpajakannya? Jawabannya tidak ada masalah Bu ya. Ketika perusahaan sudah tidak beroperasi, dia tetap perlu lapor SPT PPN setiap bulan apabila dia PKP. Oke? Tetapi kalau dia bukan PKP, maka dia tidak usah lapor SPT PPN, dia juga tidak usah lapor SPT masa yang lain. SPT masa 21, 23, 4 ayat 2. SPT masa itu tidak perlu lapor kalau tidak ada objeknya ya. Nah, beda dengan PPN.
Kalau PPN, walaupun tidak ada objeknya, tetap harus dilapor bulanan. Oke. Selanjutnya ada lapor SPT tahunan. Udah gitu aja. Lapor SPT tahunan 1 kali setahun, ya udah gitu aja. Nah, oke. Sama-sama tuh Bu Dedias. Kemudian Ibu Dedias. Dan apabila perusahaan satu ini sudah tidak mampu melanjutkan lagi, akhirnya dilanjutkan oleh perusahaan yang kedua. Bagaimana proses dalam perpajakannya di perusahaan yang kedua ini? Oke, maksudnya itu apanya Bu yang mau dilanjutkan? Kalau omsetnya mau dilanjutkan, maka omsetnya itu kan tinggal dialihkan kepada perusahaan yang baru, ya kan? Kalau pegawainya yang mau dilanjutkan, tinggal pegawainya di-PHK di perusahaan satu, kemudian dipekerjakan di perusahaan yang kedua. Sesimpel itu ya. Kalau ada barang dagang, maka barang dagang itu tinggal dijual kepada perusahaan kedua. Nah, sesimpel itu sih, Bu. Jadi tinggal dialihkan saja, nggak ada masalah seharusnya. Apa yang membuat Ibu khawatir? Apa yang Ibu khawatirkan? Masalah apa yang kira-kira bakal tercipta? Oke. Nah, siapa tuh Bu Dedias. Ibu Dedias, apakah ada perubahan status dari awalnya non-PKP menjadi PKP? Mengingat omsetnya pasti lebih dari 4,8 M. Nah, kalau omset lebih dari 4,8 M, Bu, maka Ibu harus mengajukan PKP maksimal di Desember tahun ini, ya. Jadi sebuah perusahaan kalau punya omset melebihi 4,8 M di tengah-tengah tahun, maka dia boleh mengajukan PKP bulan depannya, atau bulan depannya, pokoknya maksimal akhir Desember sudah harus mengajukan PKP dan Januari sudah maksimal aktif PKP-nya. Oke? Nah, semua teman tuh, Ibu Dedias. Ibu Aliando Peter, diulang kok tanggal berapa tadi webinarnya? Webinar kita hari Sabtu tanggal 21 Juni, Bu ya. Hari Sabtu tanggal 21 Juni, webinar jam 10 pagi. Oke, silakan teman-teman daftar di website www.siapatakutpajak.com. Oke, thank you Bu Aliando. Bapak Bugi Prada ya, Pak Bugi Prada. Malam kawan mau tanya. Bagaimana pendapat Ko Awan mengenai reimbursement biaya buruh? Apakah objek PPh atau bukan? Reimbursement biaya buruh. Oke. Dokumen tertulis pihak ketiga ke pihak kedua, bukan pihak pertama. Oke. Jadi gini, Pak. Membayar buruh atau membayar orang pribadi atau membayar pekerja gitu ya, itu harus dipotong PPh 21. Itu dulu nih prinsipnya nih ya. Yang namanya pegawai harus dipotong PPh 21. Nah, pertanyaannya kan adalah siapa yang memotong? Itu Pak yang penting, ya kan? Siapa yang memotong itu tergantung dari surat perjanjiannya. Si pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga itu bagaimana surat perjanjiannya. Itu mesti dipahami dulu. Surat perjanjian dulu yang mesti dipahami, gitu ya. Cuman sepemahaman saya, Pak ya, sepemahaman saya dalam PMK mengenai outsourcing itu pemotongan PPh itu terjadi pada perusahaan end user, pada usernya. User yang harus memotong PPh 21, user yang mesti menghitung PPh 21, kemudian kalau dia mentransfer kepada pihak ketiga untuk dibantu dibayarin itu nggak ada masalah gitu. Tetapi pemotongan PPh-nya setahu saya terjadi kepada pihak yang membayar si end user-nya, bukan si outsourcing-nya. Sepemahaman saya begitu. Nah, tetapi masih kembali lagi kepada surat perjanjian, bagaimana isi surat perjanjiannya. Intinya sih PPh 21 harus dipotong gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Pak Bugi Prada. Ibu Anggreni Tasya. Malam kawan, malam Bu Anggreni. Saya dapat surat pemeriksaan pajak karena SP2 SP2DK saya tidak terima. Karena sejak NPWP terbaru 16 digit, alamat NPWP berubah. Kok bisa ya kok? Alamat berubah harus gimana kok? Udah nggak usah pusing Bu. Jadi yang pertama adalah Ibu mesti perbaiki alamat dulu ya. Datang ke KPP, isi formulir perubahan alamat. Yang benarnya bagaimana kasih tahu ke orang pajak. Oke, beres ya perubahan alamat. Yang kedua adalah pemeriksaan sudah terbit ya. Pemeriksaan sudah terbit, maka Ibu harus hadapi. Oke, bagaimana menghadapinya? Ibu boleh gabung ke webinar kita ya. Gabung ke webinar kita di tanggal 21 Juni 2025 hari Sabtu ya. Nanti tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com. Oke, sana Bu kalau mau gabung ke webinar kita ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Anggreni Tasya.
Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Ibu Dedias, kok mau tanya, apabila kita perusahaan punya kendaraan atau membeli kendaraan truk, namun atas nama orang pribadi, apakah biaya operasional seperti isi BBM, e-tol, servis, apakah tidak bisa dibiayakan? Menurut saya bisa, Bu. Menurut saya bisa. Jadi gini, di Undang-Undang PPH itu kan pasal 6, pasal 9, itu kan ditegaskan apa yang boleh dibiayakan, apa yang tidak boleh dibiayakan. Oke. Yang boleh dibiayakan adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kan gitu. Yang tidak boleh dibiayakan adalah biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya isi bensin, isi BBM itu termasuk usaha atau bukan usaha? Kan kita pasti bilang ini usaha dong, gitu kan. Tetapi kan orang pajak akan bertanya, ini mobil dibawa pulang ke rumah nggak? Kalau mobil dibawa pulang ke rumah, bagaimana bisa menentukan ini BBM-nya itu BBM untuk kantor atau BBM untuk pribadi atau sebagian-sebagian. Nah, ini yang jadi objek perdebatan yang seringkali kita kalah gitu. Nah, oleh karena itu yang paling gampang adalah pisahkan antara mobil perusahaan dan mobil pribadi. Itu lebih enak. Tetapi kalau mau dimasukkan ya sudah dimasukkan tetapi menjadi objek PPh 21 akan lebih enak lagi gitu. Tapi kalau Ibu masukkan dan tidak mau jadi objek PPh 21 tetapi Ibu tetap mau biayakan, maka Ibu harus bersusah payah untuk membuktikan bahwa biaya itu memang biaya usaha, bukan biaya yang pribadi. Kira-kira gitu, Bu. Mengenai nama kendaraan nama pribadi itu nggak ada hubungan, itu nggak masalah gitu loh. Itu kan hanya proses administrasi saja. Sedangkan kendaraan itu kan dibeli pakai uang perusahaan. Kalaupun bukan uang perusahaan ya nggak apa-apa juga, kan boleh juga kita pinjam atau sewa. Kira-kira gitu ya. Nah, sama-sama tuh Bu Dedias. Ibu Anggraini Tasya, saya bingung. MPP lama dan MPP baru kok bisa beda alamat? Nggak usah bingung, Bu. Ubah aja langsung yang benar udah berapa, ya. Memang bisa berubah dengan sendiri ya kok? Jawabannya bisa ya. Di negara Konoha tidak ada yang tidak mungkin ya. Jangankan beda ganti alamat, ganti nomor NIK aja orang bisa, kan? Ganti ganti wajah aja orang bisa gitu ya. Jadi nggak usah pusing, Bu. Oke. Sehingga surat SP2DK tidak diterima. Udah nggak usah pusing, Bu. Ibu sudah terima surat pemeriksaan ya. Sudah bukan saatnya ngomel-ngomel tentang SP2DK. Sudah bukan saatnya ngomel-ngomel mengenai NPWP kok bisa berubah alamat. Sekarang saatnya Ibu yang pertama ngubah alamat di kantor pajak, yang kedua adalah menghadapi pemeriksaan, oke? Yang ketiga, dalam pemeriksaan Ibu boleh sampaikan keberatan Ibu, boleh sampaikan kenapa SP2DK kok alamat saya bisa berubah gitu. Sampaikan di pemeriksaan, biarkan pemeriksa itu menjawab di situ, Bu. Nah, tapi anyway itu sudah tidak pengaruh karena pemeriksaan tetap akan berjalan seperti prosedur biasanya. Oke. Sama-sama tuh Bu Anggreni Tasya. Bapak Mei 2107, malam kok mau tanya. Kalau kendaraan milik pribadi, tetapi dipakai untuk operasional CV dan tidak diberlakukan sewa, tetapi dibuatkan akte pengesahan notaris bahwa kendaraan tersebut pinjam pakai dari orang pribadi kepada CV karena OP sebagai direktur. Oke, jawaban saya nggak ada masalah, Pak. Masalahnya apa, Pak? Nggak apa-apa kok, boleh-boleh saja ya. Apakah boleh? Jawabannya boleh ya, nggak ada masalah, Pak ya. Masalahnya apa? Nggak apa-apa sih. Oke, Pak Mei. Thank you, Pak Mei. Semoga terbantu. Ibu Dedias, kok kalau orang pribadi memiliki hutang kepada pribadi juga, namun jumlahnya besar, 500 juta. Bagaimana catat di bagian hutang pada saat lapor SPT tahunan? Jawabannya tinggal catat aja, Bu. Jadi kalau memang ada hutang, Ibu mesti catat hutang 500 juta. Kalau hutang kan berarti ada uang masuk ya. Berarti kan Ibu juga mesti lapor ada harta senilai 500 juta dari hutang tersebut. Kan gitu. Kalau Ibu selaku pemberi hutang, berarti kan Ibu punya harta yang namanya piutang, ya. Jadi di pihak pemberi adalah ada harta piutang, di pihak penerima itu ada hutang dan ada harta juga senilai uang yang didapatkan itu. Gitu ya, nggak ada masalah. Semua teman tuh, Bu Dedias. Bapak AMDR Consulting, PP 55, bisakah dibantu jelaskan detail peraturannya? PP 55 itu ada ratusan halaman, Pak. Jadi
nggak bisa dijelasin melalui live IG, Pak, ya. Bapak mempermasalahkan poinnya apa? Poin apa yang Bapak mau permasalahkan? Karena di PP 55 itu ada banyak halaman ya, ada ratusan halaman kayaknya. Jadi poin yang mana yang Bapak mau bahas silakan disampaikan, Pak, ya. Kalau kita sih lebih cenderung PP 55 itu lebih banyak membahas mengenai, itunya, UMKM ya, mengenai UMKM 0,5%. Itulah yang paling terkenal di PP 55. Tetapi PP 55 itu mencakup sangat-sangat luas ya. Oke. Selamat bantu Pak AMDR Consulting. Ibu Utik Cingweng. Malam malam Bu Utik mau tanya. Dulu saat COVID, ada PT tidak lapor PPN karena staf tidak mau kerja karena tidak digaji. Oke. Dulu saat COVID, ada PT tidak lapor PPN karena stafnya itu tidak mau kerja kalau tidak digaji. Muncullah STP. Sudah ketemu AR, katanya sudah deal untuk tidak bayar STP, tapi tidak ada bukti suratnya. Oke. Terus masalahnya apa Bu Utik? Sekarang muncul surat paksa karena AR-nya beda. Oke, gampang Bu ya. Ibu merekam nggak waktu dulu? Nah, inilah teman-teman ya, Anda wajib merekam audio visual kalau ketemu orang pajak. Karena apapun janji-janji dia, kalau nggak direkam itu omong kosong, gitu ya. Jadi pertama, apakah ada rekaman? Minta rekamannya. Yang kedua adalah, eh, apakah ada chattingnya? Kalau ada chatting, coba di screenshot chattingnya kasih kepada orang pajak yang sekarang. Yang ketiga adalah kalau nggak ada rekaman, nggak ada chatting, datangin kepala kantor, suruh panggil AR tersebut, tanyain langsung di depan muka dia. Betul nggak dulu lu ngomong gitu? Betul nggak dulu lu deal begitu sama saya? Gitu, ngomong aja Bu, langsung. Panggil kepala kantor, minta ketemu sama AR yang dulu itu. Telepon aja, kalau emang orang nggak ada, kita teleponin. Kalau nggak ada teleponnya, kita WA aja. Gitu, kita cari nomor teleponnya. Gitu. Ya, kalau emang nggak bisa, yang langkah terakhir nih, kirim surat somasi kepada kantor pajak. Kirim surat somasi, jelaskan bahwa dulu anak buah Anda sudah memberikan deal bahwa itu akan diampuni atau tidak dibayar STP-nya. Sekarang kok ada surat paksa, gitu. Kalau dia nggak mau hapus STP-nya, kita gugat ke pengadilan negeri. Gitu aja Bu, biar nggak usah pusing ya, langsung masuk pengadilan. Oke, selamat bantu Bu Utik Cingweng. Bapak Kahari 22. Malam kawan, malam Pak Hari. Jika PT tidak PKP dan omsetnya kurang dari 4,8 M per tahun, apakah setiap bulan wajib lapor PPh 21 metode TER? Jadi gini Pak, metode TER itu wajib dilapor jika dia ada bayar orang pribadi, baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, ataupun bukan pegawai. Ya, pokoknya dia ada melakukan pemotongan PPh 21, ada bikin bukti potong, maka dia mesti lapor SPT Masa PPh 21. Kalau dia tidak bayar siapapun, tidak ada direktur, nggak ada komisaris atau nggak digaji gitu ya, tidak ada pegawai tetap, tidak ada pegawai nggak tetap, tidak ada bukan pegawai, maka dia tidak memotong siapapun, maka dia tidak perlu membuat bukti potong PPh 21 alias tidak perlu lapor PPh 21 masa bulanan, nggak perlu, kecuali Desember. Kalau Desember, walaupun tidak ada pegawai sama sekali, dia tetap mesti lapor. Udah gitu aja lapor nihil ya. Tetapi kalau bulanan memang tidak usah lapor kalau dia tidak ada bikin bukti potong kepada siapapun. Oke. Semoga tuh Pak Hari 22. Ibu Utik gimana solusiku? Tadi sudah Bu ya, tadi ya sudah ya. Jadi intinya cari rekaman audio visualnya, kemudian cari screenshot chattingnya, kemudian cari kepala kantornya. Langkah terakhir adalah upaya hukum, gugatan ke pengadilan. Oke. Ibu Rian, Bapak Rian Mahendra. Malam malam Pak Rian. Izin tanya, boleh kalau ganti direktur, apakah biaya notarisnya bisa dibebankan? Menurut saya bisa, Pak ya. Menurut saya bisa. Biaya notaris mestinya boleh dibebankan. Kenapa nggak boleh? Itu kan biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha ya. Mestinya boleh. Oke. Thank you Pak Rian, semoga terbantu. Ibu Dedias, pengajuan perusahaan menjadi PKP, biasanya persyaratannya apa saja? Syaratnya Ibu coba cek ke Google ya. Ibu buka Google, Ibu ketik yang namanya persyaratan mengajukan PKP. Udah di-enter, banyak sekali Bu website yang sudah kasih Ibu detailnya. Nggak usah khawatir, sudah lengkap kok di Google. Oke. Dan apakah akan ada visit ke alamat perusahaan? Jawabannya iya. Pengajuan PKP itu akan ada pengajuan visit
orang pajak akan datang ke alamat perusahaan untuk mensurvei. Itu pasti ada. Ya, itu salah satu prosedur ya. Tetapi nggak usah khawatir ya, orang pajak datang bukan berarti dunia kiamat ya. Orang pajak datang bukan berarti lu bersalah. Orang pajak datang bukan berarti lu masih bayar pajak sekian, enggak juga. Orang pajak datang hanya buat survei doang, hanya buat nongol, "Ini ada nggak sih orangnya?" Gitu loh, gitu. Kalau orangnya ada ya sudah selesai gitu aja. Nanti PKP terbit gitu, oke. Teman-teman tuh Pak Dedias. Ibu ya. Ibu Cecilia Teja mau tanya Pak, pada awal 2025, WPOP sewa tanah 30 tahun berikut bangunan. Tetapi bangunan masih dalam progres dan pembayaran juga belum lunas. Akte sewa juga belum dibuat. Bagaimana pelaporan pajaknya bila saat ini mau dipindah tangankan ke pihak ketiga dan ada keuntungan. Mau dipindah tangankan ke pihak ketiga dan ada keuntungan. Oke. Mau dipindahkan ke pihak ketiga dan ada keuntungan. Ya udah, bikin aja surat perjanjian hutang piutang dulu dah. Bikin surat perjanjian hutang piutang. Pindah tangannya itu langsung ke pemilik atau tanpa sepengetahuan pemilik. Nah, oke, gini aja deh Pak, Ibu. Intinya adalah dia mesti bikin dulu surat perjanjian pertama ya. Surat perjanjian pertama antara si Mr. A dengan si Mr. B ya. Di situ mesti tuangkan bahwa ini adalah sewa selama sekian tahun. Pembayarannya mekanisme seperti ini. Kemudian pajaknya seperti ini mekanismenya. Kemudian ini dapat dipindah tangankan gitu. Tetapi bukan berarti disewakan kembali. Itu masih jelas ya, ada pasalnya. Ini dapat dipindah tangankan tetapi bukan disewa kembali. Oke. Nanti perpajakannya hanya atas keuntungannya saja yang kena tambahan sewa. Kira-kira gitu ya. Nah, dia masih bikin klausul dengan jelas ya. Nanti keuntungannya saja yang nanti akan diakui sebagai penghasilan sewa tambahan. Kira-kira gitu. Itu yang mesti dibayar oleh, tergantung nih nanti siapa yang penyewa nanti. Siapa yang dianggap sebagai pemilik bangunan di perjanjian yang kedua. Nah, setelah sudah ada perjanjian pertama yang sudah jelas dan clear itu, barulah dia bikin surat perjanjian yang kedua dengan orang baru. Nah, dengan orang baru nanti dijelaskan bagaimana mekanismenya, mengenai pembayaran PPh juga harus jelas gitu, Bu ya. Ini emang agak detail sih ya. Kalau Ibu sudah member belum ya? Kalau Ibu sudah member, coba gabung ke membership besok malam ya, hari Selasa malam kita akan diskusikan lebih detailnya bagaimana. Karena saya mau tahu arus uangnya. Arus uangnya yang penting nih, kita mesti tahu dulu. Oke, tapi intinya nggak ada masalah sepanjang pajak dibayar, gitu sih. Oke. Teman-teman tuh Bu Cecilia Teja. Ibu Aliando Peter, kalau buruhnya lepas Pak dan tidak menentu yang mengerjakan pekerjaannya bagaimana? Tadi mengenai apa Bu ya, Pak ya? Mengenai PPh 21 ya? Jawabannya sama ya. Kalau buruh lepas ataupun tidak lepas, pokoknya dia manusia, orang pribadi, maka harus terbit bukti potong PPh 21. Artinya harus ada pelaporan PPh pasal 21 di bulan tersebut ya. Walaupun nilai pajaknya 0 ya. Walaupun nilai pajaknya 0, tetap harus diterbitkan bukti potong PPh 21. Gitu ya, dan harus dilapor SPT masa PPh 21. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Aliando Peter. Lanjut, Ibu Aliando Peter. Hati-hati Bu Anggreni, harus didampingi konsultan pajak, soalnya sekarang banyak oknum Bu yang cari sasaran. Ya, begitulah ya. Mohon maaf nih ya, negara lagi butuh duit dan kebetulan duit itu ujung tombaknya adalah di AR dan pemeriksa pajak ya. Jadi ya mohon maaf lah ya. Memang lagi mencari sasaran di mana-mana. Oke. Lagi berburu di kebun binatang. Thank you Bu Aliando. Bapak Mei, thanks kok, sama-sama Pak Mei. Bapak AMDR Consulting. PP 55 orang pribadi selama 7 tahun. Untuk pajak UMKM, apakah masih berlaku pada tahun 2025? Jawabannya masih berlaku ya, masih berlaku karena diperpanjang 1 tahun ya, diperpanjang 1 tahun. Jadi bagi teman-teman yang sudah lewat 7 tahun nih, yang sudah punya MPP sejak 2018 atau sebelumnya, maka
sudah 7 tahun di Desember 2024 kan. Nah, diperpanjang 1 tahun sampai 2025 Desember. Nah, bagaimana 2026? Nanti ya kita nantikan di Oktober, November mungkin akan ada perpanjangan lagi ya dari Ibu Menteri atau Bapak Menteri atau Pak Presiden, kira-kira gitu. Jangan khawatir, Pak. Intinya 2025 masih bisa pakai 0,5%. Oke. Teman-teman tuh Pak AMDR Consulting. Ibu Agustina 1983, Pak, kalau badan usaha sampai Juni masih menggunakan PP 55 tarif PPh final dan ternyata di bulan Agustus sudah melebihi 4,8 M. Perhitungan pajaknya apakah masih bisa pakai final? Jawabannya masih bisa, Bu ya, masih bisa. Untuk perusahaan maupun orang pribadi yang melewati 4,8 M di tengah-tengah tahun, maka dia tetap bisa menggunakan PPh final sampai Desember. Ya, sampai Desember, maka mulai Januari dia sudah menggunakan PPh umum dan dia sudah wajib PKP ya, maksimal di Januari nanti. Oke. Tetapi PPh final tidak boleh berubah di tengah tahun, harus konsisten sampai akhir tahun. Oke. Sama teman tuh Bu Agustina. Ibu Mary Su. Malam kawan, malam Bu Mary. Mau tanya, kalau pemeriksaan lapangan udah lewat waktu, tetapi belum closing dan terus aja minta data kakak, apakah diperbolehkan seperti itu? Makasih kok. Jawabannya tidak boleh harusnya ya. Jawabannya tidak boleh, tetapi Ibu masih balas pakai surat. Ibu masih kasih tahu pakai surat bahwa jangka waktu pemeriksaan sudah selesai dan harus di-closing. Dan apabila perlu, boleh dilakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan itu boleh. Tetapi untuk pemeriksaan dengan nomor ini, argonya sudah berjalan dan sudah selesai argonya. Kira-kira gitu ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Mary Su. Bapak Ibu Aliando Peter, mantap kok Awan, langsung gas ke PN biar orang pajaknya tidak semena-mena. Setuju Pak Ibu ya, setuju Bu, kita hajar ke pengadilan negeri ya. Tetapi sejauh ini nggak berani hadir tuh oknum-oknum pajak ya, sampai ke Direktur Jenderal nggak berani hadir ke pengadilan negeri ya. Bapak Bugi Prada, terima kasih Ko Awan. Oh iya, bagaimana pendapat Ko Awan dengan kata-kata pengusaha jangan melawan pemerintah nanti bangkrut? Oke. Enggak juga ya. Kemenkeu DJP pemerintah jadi nggak boleh dilawan kok Awan. Oke, siapa yang bilang begitu Pak? Siapa yang bilang begitu? Kasih tahu saya. Nanti orang ini yang kita gugat ke pengadilan. Ya, saya rasa mereka cuma berani ngomong-ngomong seperti itu di ruang-ruang gelap ya. Tetapi kalau di ruang terbuka nggak ada yang berani ngomong gitu ya. Kalau berani kita gugat ke pengadilan. Oke. Teman-teman tuh Pak Bugi Prada. Lanjut. Bapak Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa. Mau tanya, SPT PPN masa LB di Cortex apakah bisa dikompensasikan atau di PBK? Jawabannya bisa dikompensasikan Bu ya. Bisa dikompensasikan atau direstitusikan ya. Pilihannya cuma dua. Dikompensasikan atau direstitusikan. Saya rasa begitu. Oke. Sama-sama tuh Bu Lisa Mona. Bapak AMDR Consulting. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ibu Lisa Mona, malam kok mau tanya, jika usaha dagang omsetnya kurang dari 500 juta setahun, SPT tahunan OP-nya pakai norma atau pakai UMKM final? Jawabannya adalah pakai UMKM final ya, UMKM final kalau dia mau memilih UMKM final. Karena kan masih dalam waktu 7 tahun ya. Kalau orang pribadi masih dalam jangka waktu 7 tahun, dia masih boleh pakai metode yang omset UMKM ya. Nah, tetapi kalau masih di bawah 500 juta, artinya dia tidak usah bayar pajak. Sesimpel itu ya. Jadi kalau dia sudah di atas 500 juta, barulah dia perlu bayar pajak. Kira-kira seperti itu. Kalau masih di bawah 500 juta, ya udah, nggak usah bayar pajak. Sesimpel itu. Oke? Nah, thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Bapak Gregorius Kusuma, malam kawan, malam Pak Gregorius, mau tanya, dapat surat himbauan karena hutang ke orang pribadi yang tidak diakui. Sehingga seolah-olah hartanya banyak tetapi nggak ada penghasilan. Gimana cara jawabnya kok? Terima kasih banyak. Gampang Pak, gampang ya. Jawablah kepada AR apa adanya, jujur, terbuka apa adanya. Jangan ditutup-tutupi, jangan dibikin skenario aneh-aneh ya. Jawablah apa adanya. Oh Pak AR, ini deposito ini atau harta ini adalah hutang.
saya berhutang, cuman hutangnya belum saya laporkan. Udah gitu aja. Jadi saya akan pembetulan, laporkan hutangnya, dan ingat, kalau ada lapor hutang, maka pihak sana, pihak pemberi hutang juga harus mengakui ada piutang, gitu ya. Nah, gimana kalau pihak sana tidak mau mengakui piutang? Nah, ini masih Bapak konsultasi ke konsultan pajak. Bagaimana caranya nih? Karena kan mesti lihat dulu angkanya berapa gede dulu. Angkanya berapa gede, tahunnya kapan kejadiannya, sehingga perlu dibikin tes planning yang tepat, gitu ya. Teman-teman tuh Pak Gregorius Kusuma. Lanjut, Bapak Han Oke 123. Jika SPT 2024 menggunakan PPh final, dan jika tahun 2025 ini ingin menggunakan PPh 25, caranya bagaimana kok? Oke, caranya adalah Bapak masuk ke Cortex DJP ya, masuk ke menu yang namanya menu layanan ya, masuk ke menu layanan, terus Bapak cari yang namanya memilih menggunakan PPh umum ya. Bapak harus mencetak sebuah surat yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Udah gitu aja, sesimpel itu ya. Nanti surat itu terbit, maka Bapak sudah sah menggunakan PPh pasal 25 atau PPh umum dan tidak menggunakan PPh final. Namun ingat ya, sekali menggunakan PPh umum sudah tidak bisa kembali ke PPh final. Oke. Teman-teman tuh Pak Han Oke 123. Ibu Agustina, Pak, PPh pasal 15 apakah boleh disetor oleh perusahaan pelayaran sendiri, Pak? Coba cek aturan lagi, Bu ya. Saya kurang yakin nih. Kalau dipotong kan iya, kalau dipotong iya, tetapi apakah perlu bayar sendiri atau tidak? Saya rasa iya ya, tetapi untuk pastinya Ibu coba email deh. Coba email kepada informasi@pajak.go.id ya, informasi@pajak.go.id. Coba diinformasi ke sana, minta dasar hukumnya, apakah saya perlu atau nggak perlu bayar sendiri. Saya rasa sih bisa bayar sendiri, tapi mesti coba caranya gimana dulu, mesti tes dulu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Agustina 1983. Ibu Thalia Noga, malam kawan, malam Bu Thalia. Jika saya punya satu usaha orang perorangan dan satu PT perorangan dan di bidang yang sama berjalan bersamaan, apakah boleh? Jawaban saya boleh. Kalau beli barang dari supplier yang sama, apakah akan ada masalah? Thank you kok. Jawabannya tidak masalah ya. Jadi satu orang nih punya usaha orang pribadi, punya juga PTP yang usahanya sama. Jawaban saya boleh-boleh saja, tetapi harus dipisahkan dari hulu ke hilir. Belinya itu pakai rekening yang berbeda, invoice yang berbeda, jualnya juga berbeda. Pokoknya arus barang, arus uang semuanya berbeda. Mampukah dia melakukan itu? Kalau dia mampu, maka boleh lakukan. Kalau tidak mampu, nggak usah, mending digabung aja. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Thalia Noga. Ibu Mary, makasih kawan. Sama-sama Bu Mary, thank you. Lanjut. Oke, belum ada pertanyaan lagi teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya langsung diketikkan di bagian komentar ya teman-teman ya. Sambil belum ada yang bertanya nih ya, saya akan share lagi informasi-informasi terbaru yang kita ketahui dari website berita pajak ya. Oke, ada dari Pak Jonathan. Malam kawan, malam Pak Jonathan. Kalau tahun 2024 lapor PPh finalnya pakai DJP online. Untuk 2025 apakah masih PPh final? Kalau masih, pakai lewat Cortex atau gimana kok? Jawabannya masih ya, masih PPh final dan lewat Cortex betul. Ya, lewat Cortex ya. Pilih menu pembayaran, kemudian bikin e-billing mandiri di situ, di Cortex ya. Sudah betul Pak ya? Oke. Semua teman tuh Pak Jonathan. Oke teman-teman yang belum bertanya silakan ditanyakan ya kalau ada yang mau bertanya lagi. Sambil menunggu kita akan informasikan berita-berita terbaru nih ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih ya, sudah pada tahu bahwa batas upload faktur pajak itu mundur menjadi tanggal 20 ya. Jadi buat yang selama ini sebelum masa bulan Mei sampai dengan masa April nih ya, kita itu kan batas upload faktur pajak adalah sampai tanggal 15 ya, sampai tanggal 15 setiap bulannya, bulan depan ya, tanggal 15 bulan depan. Tetapi sejak masa Mei yang akan di-upload di bulan Juni itu dikasih waktu sampai tanggal 20 Juni. Nah, jadi tidak tanggal 15 lagi tapi tanggal 20 Juni ya untuk mengupload faktur pajak. Namun saran gue sih buat teman-teman ya, saran gue
Untuk masa Mei yang di-upload di bulan Juni, sebaiknya lu clear-kan di tanggal 15. Kenapa begitu? Karena ini masih uji coba nih. Oke, ini masa masa Mei yang dilapor Juni ini masih uji coba. Takutnya Anda upload tanggal 18 tiba-tiba error atau nggak bisa cilaka kan. Kita bisa batal foto pajak kita kan. Nah, jadi sebaiknya diberesin di tanggal 15 untuk yang bulan Mei ini. Oke. Teman-teman tuh Pak, teman-teman semua ya. Untuk yang ini ada pertanyaan lagi ya dari Pak Jonathan, makasih sama-sama. Bapak Stefan 7, WP badan sudah NE. Apakah dikecualikan dari pengawasan kok? Jawabannya enggak juga ya, enggak juga. Jadi pengawasan itu tidak ada orang yang bisa selamat dari pengawasan ya. Hanya gara-gara dia NE, apakah dia selamat? Jawabannya enggak juga. Intinya gini, kalau memang masih ada potensi temuan, ya bisa-bisa aja jadi potensi temuan. Ya, nggak usah khawatir ya. Jadi NE itu bukan berarti diselamatkan, tetapi tidak NE bukan berarti lebih besar potensi, enggak juga sih. Sama aja Pak, sama aja. Oke. Thank you Pak Setivan, semoga terbantu. Ibu Dedias, kok mau tanya, apabila ada perusahaan yang non PKP, namun semua pembayarannya menggunakan uang tunai, tidak lewat rekening, bagaimana kok? Jawabannya tidak masalah Bu ya, mau lewat rekening boleh, mau lewat tidak rekening juga boleh. Intinya harus rapi di akunting, ya. Jadi orang tidak boleh berpikir, gua jual beli tunai, maka gua akan selamat dari pajak. Nggak boleh berpikir seperti itu, ya. Orang masih berpikir begini, gua harus rapi, gua harus disiplin, gua harus menjurnal, bikin akunting pajak dengan lengkap dan rapi dan benar, gitu. Jadi nggak ada lagi kepikiran bagaimana caranya ya supaya menghindari pajak itu sudah tidak usah dipikirkan, ya. Dia masih berpikir bagaimana caranya gue lapor pajak yang benar, yang betul, akunting yang betul, gitu Bu. Jadi mau dia tunai maupun tidak tunai nggak ada masalah. Yang penting akuntingnya harus rapi dan betul dan benar dan jujur, gitu Bu ya. Teman-teman tuh Bu Dedias. Ibu Lisa Mona. Malam Bu Lisa. Mau tanya, jika usaha dagang omset kurang dari 500 juta setahun, SPT tahunannya OP pakai norma atau UMKM final? Jawabannya masih UMKM final Bu ya, masih UMKM final, namun omsetnya kan di bawah 500 juta sehingga tidak usah bayar pajak. Begitu ya, sesimpel itu. Oke. Teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Ibu Ratnawati Condro. Malam Pak, malam Bu Ratnawati. 2024 udah pakai PPh umum. Lalu 2025 dia ganti KLU UMKM pedagang eceran. Kok bisa dapat suket ya? Jawabannya dapat suket bisa-bisa aja. Jadi gini, ketika dia menggunakan PPh umum, itu apakah dia itu karyawan atau dia pengusaha? Kalau dia karyawan, ya itu sudah betul ya. Seorang karyawan masih boleh pakai suket PP 55, itu boleh. Tetapi kalau dia sudah menggunakan norma dan sudah mencetak surat memilih PPh umum, maka dia tidak bisa dapat suket lagi. Nah, kenapa dia dapat suket? Kemungkinan karena dia memang belum mencetak surat yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Jadi dia masih boleh pakai suket. Intinya sih nggak ada masalah ya. Yang penting dia dapat suket ya udah dia boleh pakai, gitu aja sih. Teman-teman tuh Bu Ratnawati Condro. Bapak Robi Sutanto. Kawan, kalau dapat hadiah perkawinan ya, perkakanan dari tamu yang diundang, bayar pajak nggak ya? Jadi hadiah pernikahan apakah bayar pajak atau tidak? Jadi gini, yang pertama, kalau Bapak tidak mau ribut sama orang pajak, udah akuin saja sebagai penghasilan, bayar pajak, selesai, ya kan? Tetapi kan hadiah perkawinan harus dikurangkan dengan biaya perkawinan, kan gitu. Kalau biayanya anggaplah 100, kemudian hadiahnya itu 120, ya udah 20-nya akui sebagai penghasilan, gitu kan. Tetapi kalau justru dia malah rugi, nombok, ya sudah, nggak usah hitung ada penghasilan, toh masih rugi, gitu kan. Dan cara pertama adalah hitung pajaknya. Cara kedua adalah tidak usah bayar pajak dengan alasan ini penerimaan sumbangan. Nah, sumbangan masukkan ke lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang namanya sumbangan. Nah, tetapi pertanyaannya apakah dia siap berdebat dengan orang pajak ya? Kalau ketemu orang pajak,
tentu saja orang pajak tidak mudah untuk menerima sumbangan ya. Apa bukti yang disumbangan? Mesti jelas dulu, kan kira-kira gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Robi Sutanto. Bapak Wendy, kok UMKM tahun ini masih 0,5% kah? Jawabannya masih, Pak ya. Bapak Wendy Taurus dan teman-teman semua, tahun 2025 semua orang pribadi UMKM yang sudah 7 tahun ataupun belum 7 tahun itu masih bisa pakai 0,5% sampai Desember 2025. Oke, teman-teman tuh Pak Wendy Taurus. Ibu Meli Sayue, malam kok, malam Bu Meli, mau tanya, PPh UMKM itu berlaku 7 tahun ya? Benar. Kalau kita baru berjalan 3 tahun, untuk tahun depan apakah bisa kita pakai lagi PPh UMKM 0,5%? Jawabannya bisa, bisa ya. Jadi 7 tahun itu dihitung sejak Anda punya NPWP ya. Nah, jadi kalau Anda baru punya NPWP di tahun 2020, ya udah masih bisa sampai Desember 2026. Kalau Anda bikin NPWP di 2024, ya masih bisa sampai 2030, kira-kira gitu ya. Nah, 7 tahun dihitung sejak punya NPWP. Teman-teman tuh, Bu Meli Sayue. Ibu Dedias, kok apakah tidak jadi pertanyaan pajak jika sudah punya rekening CV namun tidak ada perputaran di rekening, sedangkan rekeningnya aktif? Jawabannya bisa jadi pertanyaan, Bu ya. Jadi semua hal yang kita aja bisa curigai, apalagi orang pajak, gitu kan, Bu. Kalau kita aja merasa ragu-ragu, apalagi orang pajak, pasti dia juga bisa mempertanyakan. Kira-kira gitu ya, Bu Dedi. Dan solusi nggak salah ya. Solusinya adalah menjawab dengan benar, dengan jujur apa adanya. Oke. Teman-teman tuh Bu Dedias. Bapak Mi Black 12. Malam kok, malam Pak Mi Black. Sudah 9 hari akun badan impersonate e-bookpot dan SPT hilang. Takut kena denda, nggak bisa lapor masa PPh 21. Sudah di-refresh, tanya AR nggak dijawab. Makasih kok. Mau gimana lagi, Pak? Jadi solusi pertama adalah Bapak datang ke KPP ya. Datang ke KPP, tanyakan masalahnya apa. Kenapa saya bisa begini? Oke. Kalau Bapak nggak mau ke KPP, solusi kedua adalah Bapak ke email ya. Bapak email ke informasi@pajak.go.id, tanyain di sana. Oke. Yang ketiga adalah Bapak tetap lapor. Kalau emang terlambat lapor ya nanti denda minta dihapuskan gitu ya. Nanti denda minta dihapuskan dengan alasan itu kesalahannya sistem pajak, bukan kesalahan saya gitu. Tetapi kan mesti punya bukti. Bapak mesti men-screenshot bukti-buktinya. Oke. Nah, teman-teman tuh Pak Mi Black 12. Bapak Stefan 7. WP badan kalau kelewatan nggak bayar PPh 2321, lalu disarankan sama akunting dan konsultan pajak untuk tulis saja di neraca ada hutang pajak dan nungguin SP2DK aja baru bayar. Aman nggak kok? Jawaban saya aman-aman aja Pak, nggak ada masalah ya. Kalau memang dia mau begitu strateginya, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting selama kita punya mindset bersedia bayar, maka itu aman. Kalau kita punya mindset tidak mau bayar, ya nah itu baru ribut, gitu kan. Kalau kita mau bersedia bayar ya sudah, nanti paling ya kena denda-denda dikit lah, nggak apa-apa lah, gitu kan. Oke, teman-teman tuh Pak Stefan 7. Bapak Nick 902, malam kok, malam Pak Nick. Saya punya badan usaha, tapi sudah tidak jalan. Tapi masih ada uang di rekening badan. Apakah uang boleh saya transfer semua ke rekening pribadi? Oke, jadi untuk menjawab ini kita mesti bongkar neracanya, Pak. Kita mesti bongkar neracanya. Apa yang terjadi di neracanya, gitu ya. Aktifannya apa, pasifannya apa. Nah, kalau uang ini terbentuk murni menjadi laba ditahan, maka Bapak boleh ambil tetapi mesti bayar PPh dividen 10%, gitu, Pak. Ya, kalau memang itu laba ditahan, maka kalau ini PT ya, kalau ini PT maka tarik semua tetapi bayar pajak 10% PPh final atas dividen. Kalau dia CV, maka nggak usah bayar pajak lagi, langsung diambil sebagai prefer ya. Namun prefer mesti cek dulu ya, harus berasal dari laba ditahan yang sudah dibayar pajaknya. Oke, sesimpel itu. Teman-teman tuh Pak Nick 902. Bapak Kahari 22, malam kawan. Untuk PT yang tidak PKP, omsetnya tidak lebih dari 4,8 M per tahun. Tidak wajib lapor PPh 21 masa, tetapi wajib lapor SPT PPh 21. Itu bisa dilihat di PMK berapa? Terima kasih. Di PMK 158 tahun 2023.
kalau nggak salah ya. Coba cek Pak ya, antara PP 55 2022, PMK 158 2023. Nah, atau Bapak tinggal telepon ke rekening pajak juga boleh ya, 1.500 200 telepon rekening pajak, atau Bapak email ke informasi@pajak.go.id ya. Setahu saya sih PMK 158 2023 kalau nggak salah ya. Oke, teman-teman tuh Pak Hari 22. Ibu Ratnawati Condro, Pak, 2024 itu dia kerjaannya pekerjaan bebas, dia pakai norma. Lalu 2025 dia ganti KLU pedagang eceran, lalu minta suket dan berhasil dapat ya. Apakah boleh pakai PPh UMKM? Menurut saya boleh. Menurut saya boleh ya. Seorang pekerja bebas kemudian punya double job, double usaha menjadi pengusaha UMKM itu boleh. Ataupun dia betul-betul berhenti dari norma dan masuk ke UMKM itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah kalau dia sudah mencetak surat memilih PPh umum. Nah, itu yang menyebabkan dia menjadi tidak boleh. Gitu, Bu. Oke. Teman-teman tuh, Bu Ratnawati Condro. Ibu Meli Sayu, makasih kawan. Sama-sama Bu Meli. Ibu Bapak Mi Black, 12, makasih kok. Sama-sama Bu Pak Mi Black. Oke, teman-teman belum ada yang bertanya ya. Silakan dituliskan di bagian komentar apabila ada yang mau bertanya ya. Oke. Ini kita baca lagi ya informasi terbaru dari Per 8. Nah, ini dia ya. Jadi Per 8 ini barang baru lagi nih, binatang baru nih ya. Ada Per 11, ada Per 8, bingung kita semua ya. Tiap minggu ada peraturan baru. Jadi Per 8 ini mengubah aturan mengenai metode pembukuan. Apa yang berubah? Mari kita baca ya. Melalui Perdejan 8 tahun 2025 ini ada tata cara perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku ya. Jadi orang itu ketika menggunakan metode pembukuan, dia boleh memilih untuk berpindah menjadi metode pencatatan atau sebaliknya dan sebagainya ya. Mari kita baca. Pengaturan itu memperjelas ketentuan perubahan metode pembukuan untuk tahun buku dalam pasal 28 ayat 6 ya, Undang-Undang KUP. Sesuai aturan, WP bisa mengubah metode pembukuan dan atau tahun buku pajaknya sepanjang mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak ya. Jadi mengubah metode pembukuan harus disetujui oleh DJP. Kalau disetujui maka boleh. Nah, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, bunyi pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP. Sebelumnya, perincian tata cara perubahan metode pembukuan itu ada di SE 40 dan SE 14 ya. Ini dua-dua dicabut ya. Apabila disandingkan dengan kedua surat edaran tersebut, syarat yang harus dipenuhi WP untuk mengajukan permohonan persetujuan perubahan metode pembukuan relatifnya sama ya, sama aja. Jadi SE ini sama saja ya mengenai tata cara perubahan metode pembukuan. Namun sama aja di Per 8 ya, di Per 8 untuk diberikan surat keterangan fiskal. Mengacu kepada pasal 4 Per 8 ada 3 syarat untuk mengajukan bisa memperoleh SKF ya, surat keterangan fiskal. Yang pertama adalah sudah menyampaikan SPT tahunan 2 tahun terakhir ya, atau yang kedua dia juga sudah lapor SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir ya, yang sudah menjadi PKP. Kemudian tidak punya hutang pajak atau mempunyai hutang pajak tetapi atas keseluruhan hutang telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajaknya. Kemudian tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ya. Nah, kemudian ada persamaan lain juga. Jadi intinya sama aja ya. Perubahan tahun buku atau tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak lainnya, di mana apabila tahun buku atau tahun pajak tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan. Oke. Kemudian permohonan perubahan tahun buku baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi tahun buku itu sekali dibikin harus konsisten. Kemudian tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berupaya untuk melakukan pergeseran laba rugi guna memberikan beban pajak. Oke. Ketiga syarat tersebut juga masih berlaku di Per 8 ya. Kemudian di pasal 10 ada 3 syarat yang harus disampaikan WP lagi ya. Ada syarat tambahan nih kayaknya ya. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku dikehendaki oleh pemegang saham bla bla bla, sama aja ya. Oke. Apabila mengacu kepada format surat yang terbaru ini,
penyampaian ketiga pernyataan dilakukan dengan memberi tanda centang pada kolom tersedia. Sama aja kok, sama aja ya. Kemudian perbedaan mencolok antara terletak pada waktu pemrosesan ya. Jadi waktu pemrosesan berbeda ya. Keputusan permohonan itu diberikan dalam jangka waktu 2 bulan kalau yang lama itu ya. Sementara di penerapan itu keputusan itu 15 hari. Ya, katanya 15 hari ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa ya celaka lah kita. Oke, itu mengenai perubahan metode pembukuan, teman-teman mesti minta persyaratan dan disetujui oleh wajib pajak ya. Tidak boleh tiba-tiba merubah sendiri ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Lisa Mona. Malam kok mau tanya, SPT PPNLB Cortex apakah bisa dikompensasi seperti biasa atau di PBK? Jawabannya boleh dikompensasi dan boleh direstitusi, tetapi nggak bisa PBK ya, setahu saya ya. SPT PPNLB itu nggak bisa PBK, hanya bisa dikompensasi atau direstitusikan. Oke, semua teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Han Oke 123, kawan mau tanya, jika saya ada perkebunan, bagaimana perpajakannya? Apakah bisa masuk UMKM apabila hasilnya terpotong Pak Han Oke? Apabila hasilnya apa? Oke, intinya boleh ya Pak Han Oke ya. Intinya boleh-boleh saja selama Anda berdagang, mau dagang kebun, dagang pertanian, dagang apapun itu boleh menggunakan PPh UMKM 0,5% ya, selama omsetnya masih di bawah 4,8 M. Kalau omsetnya sudah melewati 4,8 M setahun, maka sudah tidak boleh UMKM. Maka Bapak harus menjadi PKP dan memulai proses pembukuan yang lengkap. Kira-kira gitu ya. Lanjut, Ibu Bapak Alisa Naga. Jika baru apply NPWP tahun 2025, terus terpotong Pak. Apa Pak? Pak Ali? Terpotong nih Pak Ali ya. Coba diketik lagi Pak ya. Oh ada nih. Tetapi tarif 0,5% UMKM dapat berapa tahun? Oke, 7 tahun Pak ya, 7 tahun. Jadi kalau Bapak baru punya NPWP 2025, 7 tahun dihitung mulai 2025 ya. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 ya. Jadi sampai Desember 2031 Bapak masih bisa menggunakan PPh final UMKM 7 tahun. Oke. Thank you Pak Alisa. Lanjut. Tadi siapa? Iya, Pak Alisa ya. Bapak Han Oke. Bapak Han Oke, Kak Awan, saya ingin bertanya, apabila saya ada usaha perkebunan, apakah pajaknya bisa UMKM? Jawabannya bisa ya. Saat saya menjual hasil kebunnya, boleh. Dan perpajakannya bagaimana ya Kak Awan? Biasa aja Pak, biasa aja ya. Jadi perkebunan, pertanian, perdagangan sama aja. Intinya, kalau omset masih di bawah 4,8 M setahun, maka Bapak boleh pakai UMKM. Bapak cukup bayar PPh-nya itu 0,5% kalikan omset, selesai. Udah gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak Han Oke. Oke, teman-teman belum ada pertanyaan lagi ya. Silakan bertanya lagi kalau ada yang mau bertanya ya. Sebelum ada yang bertanya, gua akan sampaikan lagi informasi. Kita baca komentar yuk. Kita baca komentar di YouTube gue ya. Sambil menunggu beberapa menit lagi. Oke. Ini ada komentar dari YouTube ya buat teman-teman. YouTube-nya Pajak Smart, ada yang berkomentar nih. Kalau mic selain Rode bisa nggak Bang? Misalnya Sennheiser MKE 600 ini ketika gua bikin unboxing Rode Boom ya. Jawabannya bisa ya buat teman-teman yang bisa kok Pak ya. Jadi teman-teman yang bermain di dunia digital marketing ya, kalau mau pakai mic gunakanlah mic yang bagus ya, yang harganya di atas 1 juta lah kalau bisa ya. Nah, Sennheiser bisa, merek Rode bisa, merek-merek yang bagus-bagus juga pada bisa ya. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Ada yang bertanya lagi, kita putar lagi. Tadi siapa terakhir? Oke. Tadi terakhir Bapak Pin 168. Kok mau tanya, PPN masa yang enggak dilapor di masa Desember 2024 dan baru dilapor di bulan Mei 2025. Jadi kena dendanya berapa ya kok? Nah, pajak PPN masa Desember ya dibayar di bulan Mei. Berarti kan terlambatnya 5 bulan Pak ya. Terlambat 5 bulan ya kira-kira 5% lah. 5% dari nilai PPN-nya yang Bapak bayarkan sekarang ya. Jadi kalau Bapak bayarin PPN-nya sekarang 10 juta gitu.
ya udah kira-kira 5% dari situ kena. Kemudian kena lagi 500.000 karena Bapak terlambat melaporkan ya. Terlambat bayar kan sama aja terlambat lapor kan. Nah, kira-kira gitu. Oke, semoga terbantu Pak Ping 168. Ibu Eni Liantini Putu, "Koh, kalau usahanya jual beli mobil, yang dipakai itu omsetnya yang mana? Keuntungannya atau nilai transaksi?" Jawabannya adalah nilai transaksi ya, nilai transaksi. Sudah clear ya. Jadi pengusaha-pengusaha mobil bekas itu memang tidak mudah bisnisnya ya, memang tidak mudah. Memang memang sulit ya kalau jual mobil bekas itu ya. Nilai transaksi yang besar tetapi untungnya kecil. Ya memang begitu harusnya. Ya memang gitu ya, peraturan pajaknya. Oke. Semoga teman-teman Bu Eni Lianti. Oke teman-teman, pas jam 9 pas nih ya. Buat teman-teman yang belum tahu kita ada jual mini course, teman-teman mau bergabung silakan aja ya, bergabung ke mini course. Kita akan ada bonus webinar tanggal 21 Juni ya. Tanggal 21 Juni jam 10 hari Sabtu ada webinar. Teman-teman tinggal masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com. Oke teman-teman, itu ya teman-teman, sampai jumpa lagi Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa semuanya, makasih semuanya, mari.